اللهم صل على المصطفى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pencerah Hikmah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Muhammad SAW dibangkitkan di hari kiamat. Namun sebelum lanjut, sukai video ini, klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan seputar agama Islam, dan juga bagikan video ini agar menjadi sarana dakwah bagi semua. Dalam sebuah khabar dikisahkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk membangkitkan makhluk-makhluknya setelah peristiwa hari kiamat, maka dia terlebih dahulu akan membangkitkan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel. Namun, dari semua golongan malaikat, malaikat pertama yang dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat Israfil, yang merupakan makhluk pertama kali dibangkitkan setelah peristiwa hari kiamat. Lalu, malaikat Israfil alaihissalam mengambil sangkakala di Arasy untuk membangkitkan para makhluk nantinya. Setelah kebangkitan para malaikat, Allah Subhanahu wa taala pun membangkitkan malaikat Ridwan alaihissalam. Dan setelah dia bangkit, Allah Subhanahu wa taala memberinya perintah, "Wahai Ridwan, hiasilah surga-surga dan runtutkanlah perhiasan-perhiasannya untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Burak yang merupakan kendaraan Nabi Muhammad SAW saat perjalanan Isra Mi'raj. Burak adalah makhluk pertama yang dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dari golongan hewan melata. Lalu, Burak itu mahkota Iwaul Hamdi atau bendera pujian, dan dua perhiasan surga didatangkan kepada para malaikat. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, "Kenakan pakaian pada Burak itu." Lekas para malaikat pun mengenakan Burak dengan pakaian dari pelita yang ditetesi dengan batu yakut yang berwarna merah, tali kendalinya dari batu zamrud berwarna hijau, dan dua perhiasan yang berwarna hijau dan berwarna kuning. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala memberi perintah kepada para malaikat, "Pergilah ke kubur Nabi Muhammad SAW." Mereka pun segera pergi dan turun ke bumi, di mana pada saat itu bumi dalam keadaan hampa, sunyi, dan rata. Dan karena keadaan bumi yang seperti itu, para malaikat tidak mengetahui di mana kubur Nabi Muhammad SAW. Sesaat, tiba-tiba muncul Nur Muhammad SAW seperti tiang dari kuburnya yang bersinar menembus hingga awan langit. Para malaikat pun mengetahui bahwa nur itu merupakan petanda di mana kubur Nabi Muhammad SAW. Lekas mereka pun menuju ke sana. Sesampainya para malaikat di titik cahaya itu, malaikat Jibril alaihissalam pun berkata kepada malaikat Israfil alaihissalam, "Menyuruhlah kamu, wahai malaikat Israfil, kamu adalah malaikat yang mana Allah mengumpulkan makhluk-makhluk pada kekuasaanmu." Malaikat Israfil alaihissalam pun membalas, "Wahai malaikat Jibril, menyuruhlah kamu, karena sesungguhnya kamu adalah kekasih Nabi Muhammad SAW di dunia." Namun malaikat Jibril menjawab, "Aku malu kepadanya." Namun malaikat Israfil alaihissalam melempar permintaan itu kepada malaikat Mikail alaihissalam, "Menyuruhlah kamu, wahai malaikat Mikail." Akhirnya malaikat Mikail alaihissalam pun mencoba menyeru dan berkata, "Semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu, wahai Nabi Muhammad." Namun Nabi Muhammad SAW tidak menjawab. Lalu para malaikat pun berkata kepada malaikat Israel alaihissalam, "Menyuruhlah kamu." Malaikat Israel alaihissalam pun mencoba menyeru dan berkata, "Wahai ruh yang baik, kembalilah ke dalam badan yang baik." Namun hal sama pun terjadi. Nabi Muhammad SAW masih tidak menjawabnya. Kemudian malaikat Israfil alaihissalam mencoba menyeru, "Wahai ruh yang baik, masuklah ke dalam badan yang baik." Namun Nabi Muhammad SAW masih saja tidak menjawab. Hingga akhirnya malaikat Israel alaihissalam mencoba menyeru dengan kalimat lain, "Wahai ruh yang baik, berdirilah untuk memutuskan hari keputusan, hari diperhitungkan amal perbuatan, dan hari ditampakkannya amal perbuatan kepada Zat yang Maha Pengasih."
Tiba-tiba kubur Nabi Muhammad SAW terbelah. Di sana Nabi Muhammad SAW terlihat dalam keadaan duduk di kuburnya sembari mengibaskan debu yang mengumpul di kepala dan jenggotnya. Setelah itu, malaikat Jibril alaihissalam mendekati Nabi Muhammad SAW dan memberikannya 2 perhiasan surga dan burak. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai malaikat Jibril, hari apakah ini?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Ini adalah hari kiamat, hari nelangsa atau hari bersedih, dan hari penyesalan. Ini adalah hari burak, ini adalah hari pemisah, dan ini adalah hari bertemu Allah Subhanahu wa taala." Nabi Muhammad SAW pun berkata, "Wahai malaikat Jibril, ceritakan berita gembira kepadaku." Malaikat Jibril pun menjawab, "Surga telah disempurnakan karena kedatanganmu dan neraka telah ditutup." Mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, "Aku tidak bertanya tentang ini, tetapi aku bertanya tentang umatku yang berbuat dosa. Jangan-jangan kamu meninggalkan mereka di atas sirat atau jembatan penghubung ke surga?" Lalu malaikat Israfil alaihissalam menjawab pertanyaan Nabi Muhammad SAW, "Demi kemuliaan Tuhanku, wahai Nabi Muhammad, aku masih belum meniup sangkakala kebangkitan sebelum kebangkitanmu." Dengan penuh keceriaan, Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Sekarang hatiku sudah lega dan tenang." Ya, Nabi Muhammad SAW merasa lega mendengar berita bahwa umat beliau belum dibangkitkan, karena beliau khawatir jika umat beliau yang berbuat dosa telah dimasukkan ke dalam neraka. Lalu Nabi Muhammad SAW pun mengambil serta mengenakan mahkota dan perhiasan itu, lekas menaiki burak. Mudah-mudahan dengan ini semua bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.